Kalau seandainya di dalam sholat tidak ada bacaan Al-Quran, mungkin sudah nggak pernah baca Quran kita, kecuali di bulan Ramadan. Kalau di sholat ya, ada bacaan Quran. Cuman baca zikir-zikir saja, wala baca Al-Fatihah, wala baca surat pendek atau surat-surat. Mungkin kita sepanjang tahun nggak baca Quran. Beginilah kondisi dan keadaan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kadang hati kita ini sulit untuk diajak kepada kebaikan? Kenapa sulit? Kenapa? Hati kita ini jauh dari Al-Quran. Ya, kenapa terkadang kita begitu rentan masuk ke dalam jurang-jurang maksiat? Karena hati kita ini jauh dari Al-Quran. Kenapa terkadang kita sulit untuk bisa bersabar, suka mengeluh? Karena hati kita ini jauh dari Al-Quran. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa kepada Allah. Ya, sesungguhnya wahai Allah, ada dari umatku yang mereka mengambil Al-Quran sebagai mahjur. Mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka memboikot Al-Quran. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat, ya, orang-orang yang memboikot Al-Quran. Ada nggak orang memboikot Al-Quran? Ya, dan subhanallah mungkin kita yang hadir semua di sinilah para pemboikot Al-Quran. Apa kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memboikot Al-Quran, pertama dia tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, jadi orang yang tidak membaca Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, menafsirkan dari ayat tadi adalah orang yang memboikot Al-Quran. Yang kedua, tidak mentadaburi dari mana-mana Al-Quran itu. Ini termasuk orang memboikot Al-Quran. Iya. Kemudian dia tidak mengamalkan apa yang terkandung dari isi Al-Quran. Subhanallah. Dari hal-hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kita belum cerita tadabbur, kita belum cerita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Di poin pertama, apa poin yang pertama? Qiraatul Quran. Sesuatu yang paling mudah di antara hal semua itu. Sulit, kita tinggalkan. Ini kata Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang memboikot Al-Quran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, ini hal ahli-ahli rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak diri saya dan mengajak saudara-saudara antum semuanya, marilah kita mencintai Al-Quran.